Bab 226. Perjalanan melarikan diri. Pergerakan keluarga Xia sangat cepat. Eric Qin baru saja pergi, Robert Xia pun datang ke villa pada Gunung Longmei. "Hei, kalian siapa? Di sini tidak boleh dimasuki sembarangan oleh orang lain," seorang petugas keamanan berkata. Robert Xia menatap dia dengan dingin. Dia menjulurkan tangannya dan langsung memukul kepala petugas keamanan tersebut hingga hancur. Kepala keluarga, Eric Qin sepertinya sudah kabur. Anak ketiga dari keluarga Xia, Randy Xia mengeluarkan suara. Melihat keadaan seperti ini, sepertinya dia baru saja pergi tidak lama ini. Anak keempat dari keluarga Xia, Raymond Xia berbicara. Robert Xia menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya, lalu berteriak dengan marah dan mengarahkan tinjuannya ke udara. Begitu tinju tersebut terjatuh, pun langsung menghancurkan villa yang sudah rusak ini hingga menjadi berkeping-keping. "Cari dia, meskipun kalian harus menggali ke dalam tanah pun, aku juga harus menemukan si brengsek ini," Robert Xia berbicara sambil menggertakkan giginya. Keluarga Xia menggunakan seluruh relasinya untuk mencari keberadaan Eric Qin. Sedangkan pada saat ini Eric Qin sedang menyetir mobil sambil membawa Vinola Su dan yang lain berjalan-jalan tanpa tujuan. "Jangan-jangan mereka akan berhasil menemukan kita," Davison Su berbicara dengan cemas. Eric Qin berkata, "Sepertinya mereka tidak akan menemukan kita dalam waktu secepat ini. Mereka saja tidak tahu di mana keberadaan kita. Kita anggap saja sedang bertamasya. Kamu masih terlihat tenang saja," Vinola Su berbicara sambil tertawa. Eric Qin juga melirik sekilas ke arah Vinola Su dan berkata, "Bukannya kamu juga sama? Ini adalah masalah yang menyangkut kelangsungan hidupmu, apakah kamu tidak takut?" "Takut?" Vinola Su bersandar pada tubuh Eric Qin, "Jika aku takut, aku sudah tidak akan berada di sini bersamamu." "Benar juga," Eric Qin berbicara sambil menganggukkan kepalanya. Entah sudah berapa lama mobil tersebut berjalan tanpa tujuan. Setelah berjalan selama 1 hari 1 malam, mobil tersebut akhirnya berhenti di pinggir sungai pada menjelang sore. "Ayo kita beristirahat sejenak, sekalian membuat makanan." Setelah Eric Qin keluar dari mobil, dia pun melakukan peregangan setelah melihat pemandangan yang indah ini. Di dalam tubuh Eric Qin terdapat roh naga di mana diulur semakin lama maka Eric Qin semakin memiliki harapan. "Davison dan Nadia, kalian berdua pergilah menangkap ikan, aku pergi menyalakan api," Eric Qin berbicara. "Baik." Pada dasarnya Davison Su merupakan orang yang tidak dapat diam. Meskipun Eric Qin tidak memberikan tugas kepada dia pun, dia juga tidak akan berdiam diri. Eric Qin pergi mencari beberapa ranting dan batu-batuan, lalu pergi ke pinggir sungai untuk menyalakan api. "Guru, aku berhasil menangkap seekor ikan besar." Selang beberapa saat, Davison pun memeluk seekor ikan yang memiliki berat 3,5 hingga 4 kilogram. Melainkan Deskarman tidak mendapatkan apapun, bahkan seekor udang pun. "Kamu lihat tidak? Ini disebut sebagai keahlian," Davison Su berbicara dengan ekspresi bangga. Dia membereskan ikan tersebut dan membakarnya di atas bebatuan. Pada pukul 9 malam, tercium aroma yang wangi. Keempat orang itu duduk di pinggir sungai sambil diterpa oleh tiupan angin yang membuat mereka terasa nyaman. "Kehidupan seperti ini terasa menarik juga," Davison Su berkata. Eric Qin diam dan menghela nafas. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa sekarang ada kamera di mana-mana dan hanya tinggal menunggu waktu bagi keluarga Xia untuk menemukannya. Kerohanian Eric Qin telah mencakup beberapa radius kilometer. Selama ada orang yang muncul, Eric Qin pasti akan menyadarinya untuk pertama kalinya. Setelah tidur di dalam mobil selama semalaman, keesokan harinya keempat orang itu pun terus melanjutkan perjalanannya. Pada saat ini, informasi mengenai Eric Qin membunuh Jasper Xia pun sudah tersebar. Banyak orang melihat video Jasper Xia dan seketika menjadi sangat menghebohkan. Umur kedua orang ini terlihatnya tidak berbeda jauh dan sama-sama seorang jenius, akan tetapi mengapa mereka memiliki perbedaan sejauh itu? Jangan-jangan Eric Qin akan menjadi orang pertama dalam generasi muda. Dia sudah terlalu berlebihan, banyak sekali orang jenius di dunia ini, memangnya siapa Eric Qin ini?
Keluarga Xia merupakan keluarga terpandang dan selama beberapa tahun ini dia sudah menghabiskan banyak uang pada tubuh Jasper Xia. Saat ini Jasper Xia sudah terbunuh dan keluarga Xia pasti tidak akan tinggal diam saja. Dalam satu kejapan, Eric Qin sudah bertamasya selama 3 hari. Daerah ini sudah memasuki kawasan kota Lingzhou. Davison Su melihat sekilas ke arah ponselnya dan berbicara. Kota Lingzhou. Oh, ini kampung halaman Ardiren. Eric Qin berbicara sambil memegang dagunya. Kota Lingzhou kebetulan tidak jauh dari kediaman Dewa Pengobatan dan Eric Qin kebetulan berhutang kepada Chelen Yu sebuah pil mujarab. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke kediaman Dewa Pengobatan. Akan tetapi jika pergi ke kediaman Dewa Pengobatan, kemungkinan besar amarah keluarga Xia akan merambat ke sana. Maka dari itu Eric Qin pun memutuskan untuk segera pergi setelah mendapatkan pil mujarab. Bukannya Ardiren itu ada meninggalkan nomor telepon yang dapat dihubungi kepadamu? Apakah kamu ingin menghubungi dia? Davison Su bertanya. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Tidak, saat ini keluarga Xia sedang mengejar kita. Jika kita menghubungi Ardi Chen, bukannya kita akan menyusahkan dia? Benar juga. Davison Su berbicara sambil menganggukkan kepalanya. Kota Lingzhou merupakan tempat yang bagus, keadaan ekonominya tidak berbeda terlalu jauh dengan Provinsi Binzhou, akan tetapi seni bela dirinya berbeda sangat jauh dibanding Provinsi Binzhou. Hanya membicarakan sebuah keluarga Ren saja, sudah ada banyak Grandmaster yang berada di dalamnya dan keluarga tersebut sudah termasuk hebat. Eric Qin dan yang lain mencari sebuah restoran hotpot dan makan bersama-sama. Ketika mereka bersiap-siap ingin pergi, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari arah belakang. Begitu membalikkan badannya, dia melihat Hamley yang sedang berdiri di belakang bersama beberapa orang. Eric Qin, mengapa kamu bisa memiliki waktu luang untuk datang kemari? Hamley yang tertawa dan berkata, apakah kamu tidak menghubungi Ardiren? Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak berlama-lama di sini, kami akan pergi tidak lama lagi. Aduh, lihatlah ucapanmu ini, jika kamu sudah datang kemari, bagaimanapun juga kami harus menyambut kamu dengan baik. Hamley yang menarik lengan Eric Qin dengan hangat, aku akan menelepon Ardiren sekarang juga, malam ini ayo kita pergi minum-minum. Lalu mata Hamley yang pun juga melirik melihat ke arah Finola Su. Cantik, benar-benar sangat cantik. Wanita ini berbeda dengan semua wanita yang pernah dia ajak bermain. Ini adalah Hamley yang bertanya sambil tersenyum. Kekasihku Finola Su. Eric Qin menjawab dengan tanpa ekspresi. Seketika Hamley yang berbicara, sebelumnya aku sudah mendengar bahwa di Provinsi Binzhou ada seorang wanita cantik bernama Finola Su dan rupanya benar sekali setelah bertemu dengannya pada hari ini. Finola Su juga menunjukkan wajah tanpa ekspresi lalu menganggukkan kepalanya. Meskipun Eric Qin tidak terlalu menyukai Hamley Xiang, akan tetapi sangat sulit menolak ajakan seperti itu dan dia pun hanya dapat mengiyakannya. Setelah Hamley Xiang berjalan ke sisi samping, dia pun langsung menghubungi ayahnya. Dia sambil menggertakkan giginya dan berkata, ayah, Eric Qin datang ke kota Lingzhou. Kamu harus menggantikan aku untuk memberikan dia sebuah pelajaran dengan baik. Setelah sang ayah mendengar ucapannya pun langsung mengerutkan keningnya dan berkata, ayah, kamu segera mencari orang untuk menghabisi dia. Ayahnya mendengus, kita tidak perlu turun tangan sendiri saja sudah ada orang yang akan mengambil nyawa dia. Saat ini keluarga Xia sedang mencari dia hingga ke penjuru dunia. Keluarga Xia. Hamley yang sama sekali tidak tahu menahu soal seni bela diri, jadi dia sama sekali tidak tahu soal perselisihan antara Eric Qin dan keluarga Xia. Saat ini kamu cari cara untuk menahan Eric Qin, aku segera menghubungi keluarga Xia. Ayahnya berkata. Hamley yang mengerutkan keningnya berkata, ayah, tidak perlu serepot ini bukan? Kamu hanya pergi mengatur beberapa orang dari kantor keamanan lalu menangkap dia. Memangnya apa yang kamu mengerti? Ayahnya memarahi dia berkata, jangan banyak bertanya, kamu hanya perlu menuruti perkataan aku saja. Hamley yang pun hanya dapat mengiyakannya karena dia tidak memiliki cara lain. Lalu Hamley yang kembali menghubungi Ardiren. Ardiren pun langsung menyetujuinya dengan semangat.
Sedangkan ayah dari Hamley Siang mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Robert Sia. Begitu telepon terangkat, Johnny Siang dengan senyuman terpaksa berkata, "Apa kabar Tuan Besar Sia?" Robert Sia dengan dingin berkata, "Siapa kamu?" Johnny Siang sambil tersenyum berkata, "Tidak penting untuk mengetahui siapakah aku, yang terpenting adalah aku tahu keberadaan Eric Kin pada saat ini." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.